Hello guys, blessed to see you again. Pagi ini saya akan melanjutkan ngaji saya. Dalam video yang terdahulu, saya membuat pernyataan bahwa rahasia Allah itu hanya bisa dipahami dalam ajaran Kristen. Dan itu benar adanya selama saya mempelajari ajaran Kristen. Salah satu kesimpulan itu adalah pernyataan tersebut. Rahasia Allah yaitu hanya diketahui oleh Roh Allah. Seperti halnya rahasia saya hanya diketahui oleh roh yang ada dalam diri saya, yaitu roh saya. Jadi Roh Allah lah yang menyelidiki apa yang di dalam diri Allah. Dan roh yang dalam diri saya, yaitu roh saya yang menyelidiki apa yang di dalam pribadi saya. Jadi saya yang tahu pribadi saya, ya. Nah, Roh Allah di dalam ajaran Kristen atau Roh Kudus ini hanya bisa dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, Roh Allah inilah yang akan menyatakan rahasia Allah, ya, untuk dikerjakan oleh orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi Tuhan akan menyatakan kepada manusia-manusia ini. Lalu muncullah pertanyaan saya, orang-orang Kristen intinya ya, yang seperti apa yang dipercayakan rahasia Allah itu? Lalu pertanyaan saya dijawab dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Saya bacakan dulu ya. Hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan rahasia Allah itu dipercayakan kepada hamba-hamba Kristus. Lalu saya bertanya lagi, hamba-hamba Kristus itu yang bagaimana maksudnya ya? Jadi orang-orang Kristen yang seperti apa ya? Kemudian saya coba belajar lagi. Saya membaca di Yohanes 3:16. Coba saya bacakan ya. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan rahasia Allah itu salah satunya adalah memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Jadi tidak mengalami kebinasaan. Mati secara tubuh, iya. Tetapi di dalam percaya kepada Kristus itu ada kehidupan yang kekal. Saya juga menemukan ya. Jadi orang-orang yang seperti apa ini ya, yang dipercayakan rahasia Allah. Matius 22 ayat 37, saya mulai bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya lanjutkan hingga nanti ayat ke-40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang hidupnya memuliakan dan melayani Tuhan, yaitu berlandaskan dengan hukum kasih tersebut. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang-orang yang taat pada perintah Tuhan. Lalu di Korintus 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini adalah ucapan Rasul Paulus ya. Agar kita seperti Kristus. Jadi orang-orang yang berusaha hidupnya untuk menjadi seperti Kristus ya. Lalu di dalam Galatia
Galatia 5 ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kesimpulannya adalah orang yang dipercayakan rahasia Allah adalah orang yang tidak menggunakan hidupnya dalam dosa, ya, dan menggunakan hidupnya untuk melayani orang lain. Jadi orang lain ini sesama manusia, ya, dengan kasih dan kebaikan yang suci atau yang kudus dari Tuhan. Lalu 1 Korintus 1 ayat 2. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, yaitu orang-orang kudus. Jadi Tuhan Yesus memanggil semua manusia untuk bertobat, untuk hidup kudus dan dikuduskan oleh Kristus di dalam kehidupannya. Ya, jadi menerima panggilan Kristus untuk menjadi orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus ini orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Meskipun hidup di dunia, begitu banyak pengaruh-pengaruh duniawi, ya, tetapi sebagai orang Kristen kita fokus kepada panggilan Kristus, yaitu untuk hidup kudus. Lalu orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah adalah umat Tuhan. Saya baca di 1 Petrus, ya. Oke. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Memang benar, Tuhan akan memberikan penyataan-penyataannya, ya, kepada orang-orang yang akan dipercayakan rahasia Allah itu melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang membawa semua manusia hidup dalam terang Tuhan, ya, dikeluarkan dari kehidupan yang gelap, yang penuh dengan dosa yang berakibat kerusakan bagi tubuh dan jiwa manusia, atau kebinasaan di dunia sebelum kebinasaan yang kekal. Jadi di dunia sudah binasa, apalagi nanti di kehidupan yang berikutnya tidak akan memiliki kehidupan lagi karena sudah binasa kekal. Baik, itu yang hasil saya ngaji. Jadi jawabannya sudah diketemukan. Bagi teman-teman Kristen yang ingin membantu saya untuk menjelaskan yang lebih baik lagi, mungkin yang lebih lengkap lagi, silakan ditulis di kolom komentar. Welcome, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua manusia.